Bab 3018. Pengalaman yang dialami bersama-sama. Para pertapa abadi ini tidak setenang kami para praktisi pemurnian tubuh. Setiap harinya mereka hanya berpikir untuk mengambil jalan pintas. Hani Guo dan adiknya tampak canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Teman seiman Qin, badai di sini sangat ganas dan berbahaya. Jika kamu menjauh dari kami dan tersapu badai, atau bahkan mati di bawah aliran badai yang bergejolak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Melihat Erik Qin kembali, kakak sepenguruan Zen berkata dengan marah. Saat badai Reiki mencapai level tertentu, fase penilaian pun tidak bisa menahannya. Kedua saudara Guo sudah termasuk beruntung karena mereka terangkat badai, lalu tiba-tiba tertiup pergi. Jika tidak beruntung, saat badai menerjang, maka dia pasti sudah tercabik-cabik. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku akan memperhatikan ini sendiri, kata Erik Qin acuh tak acuh. Dirinya memiliki Dark Eye dan mata dewa dan dirinya juga pergi terlalu jauh, jadi masih aman. Lagi pula, untuk mengetahui rahasia monster jiwa ini, dalam keadaan badai sedang mengamuk seperti sekarang ini adalah kesempatan terbaik untuk bertindak. Selanjutnya, ketika melihat Erik Qin masih sibuk sendiri, wajah kakak sepenguruan Zen menjadi gelap. Jelas Erik Qin tidak mendengar kata-katanya. Namun, Erik Qin bukan murid sekte pemurnian tubuh, jadi dia tidak bisa memberikan perintah apapun. Jadi dia mendengus dan dia menjadi semakin tidak senang terhadap Erik Qin di dalam hatinya. Setelah berjalan selama lebih dari 2 jam, bisa dirasakan bahwa badai di sekitarnya berangsur-angsur melemah. Jadi semua orang berhenti dan beristirahat untuk sementara waktu. Meskipun perjalanan sejauh ini dan juga tidak bisa terbang, tapi ini tidak ada artinya bagi seorang kultivator di ranah fase penilaian. Namun karena badai yang mengamuk di sekitar, setiap orang perlu terus memancarkan Reiki untuk melawan, ditambah dengan menyebarnya kerohanian, jadi terasa cukup melelahkan setelah berjalan jauh. Dan di tengah jalan, si brewok juga bangun dengan bantuan kakak sepenguruannya, tapi ekspresinya masih sedikit linglung. Pada saat ini, semua orang sedang duduk bersila dan si brewok tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Erik Qin. Kehilangan ingatannya adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan di hatinya selama periode waktu ini. Sangat sulit bagi seseorang untuk tidak mengetahui dari mana dia berasal dan apa yang telah dia alami. Jadi begitu mengetahui bahwa Erik Qin mengenalnya, ketika kesadaran si brewok sedikit pulih, dia pun sudah tidak sabar untuk bertanya. Kak Erik, kamu memberitahu kakak seperguruan sebelumnya bahwa kamu adalah mantan temanku. Iya, aku memang berniat untuk mengatakannya padamu, tapi dalam kondisimu saat ini, aku merasa jauh lebih baik untuk tidak membangunkan ingatan kamu. Erik Qin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Selama aku tidak memikirkannya, jiwa dewa tidak akan bermasalah. Tolong beritahu siapa aku dan dari mana aku berasal, kata si brewok dengan bersemangat. Erik Qin mengerutkan kening dan menatap Hani Guo dan yang lainnya. Kak Erik, bagaimana jika memilih hal-hal yang kurang penting untuk dibicarakan terlebih dahulu dan melihat reaksi adik seperguruan? Hani Guo berpikir sejenak. Erik Qin juga mengangguk. Si brewok terlihat sangat emosional sekarang. Jika dia tidak mengatakan sesuatu padanya, lalu dia memaksa dirinya untuk memikirkannya sendiri, dirinya takut dia akan pingsan lagi, jadi lebih baik memberitahunya beberapa hal. Boleh, jika kamu khawatir tentang keselamatanku, kamu dapat memilih beberapa hal kecil terlebih dahulu. Namamu terdengar familiar, jadi kamu seharusnya adalah teman baikku. Si brewok juga setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan beberapa hal yang kita alami bersama. Erik Qin memikirkannya sebentar dan mulai bercerita. Informasi seperti nama si brewok dan master guru pasti sangat penting baginya, jadi pasti bisa dengan mudah membuatnya kesakitan. Jadi dia menyembunyikan hal-hal ini dan membicarakan hal-hal kecil, reaksinya seharusnya tidak terlalu besar. Namun, banyak hal yang terjadi di Bintang Biru sebelumnya, sehingga Erik Qin memilih untuk menyembunyikan beberapa detail yang tidak perlu, lalu menutupi dan memodifikasi beberapa bagian, agar orang lain tidak mendengar ada yang salah.
Namun, meskipun sudah menyembunyikan beberapa informasi penting, Eric Kin dan si brewok telah mengalami terlalu banyak cobaan hidup dan mati. Eric Kin dan dua orang lainnya, pada dasarnya bertarung dengan cepat di sepanjang jalan, jadi ketika mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari mereka, mereka juga bukanlah lawan yang mudah digoyahkan. Tidak peduli Eric Kin atau si brewok, mereka berdua tidak pernah kenal takut dan akhirnya memenangkan pertempuran. Ketika Eric Kin menceritakan tentang pertempuran berdarah dengan si brewok, Han Guo dan yang lainnya terkejut. Tidak menyangka adik seperguruan Zhao adalah orang seperti itu dan memiliki pengalaman seperti itu sebelum dia datang ke sekte pemurnian tubuh. Si brewok juga mendengarkan dengan sangat serius. Terutama ketika mendengarkan dirinya telah melalui begitu banyak badai bersama Eric Kin dan Ye Zun serta tidak pernah menyerah dan berpisah. Meskipun dia tidak mengingatnya sama sekali, suasana hatinya juga ditarik oleh persaudaraan yang kuat di antara mereka bertiga. Rupanya aku mengalami begitu banyak hal di masa lalu dan kamu adalah kakak keduaku. Setelah mendengar ini, si brewok menghela nafas. Meskipun dia tidak berani berpikir keras dan hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita, tetapi ketika dia teringat bahwa salah satunya adalah dirinya sendiri, perasaan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apakah Ye Zun juga datang ke galaksi? Tanya si brewok. Iya, kita semua di sini untuk berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi dan salah satu alasannya adalah untuk menemukanmu. Eric Kin mengangguk. Aku juga berharap di masa depan kita bisa pergi ke wilayah rahasia galaksi secara berdampingan. Eric Kin langsung membuat undangan. Untuk membawa si brewok kembali ke bintang biru, sudah pasti harus mencari lembah transmisi bersama-sama, sehingga Eric Kin tidak menyembunyikan niatnya. Mendengar itu, kakak sepenguruan Zen yang terdiam sedikit mengernyit. Si brewok terlihat kesulitan. Kak Eric, maaf, apa yang kamu katakan membuat aku merasa sangat tersentuh, tetapi aku benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali. Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu dan aku tidak bisa mengiyakan ajakanmu untuk saat ini. Si brewok tersenyum pahit. Silahkan, itu tidak mendesak, jadi pikirkan saja perlahan-lahan. Eric Kin juga menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa tidak ada urgensi dalam masalah ini. Dan masih lama untuk menemukan lembah transmisi, jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk meminta si brewok memberikan jawaban. Tetapi jika pada akhirnya, si brewok masih tidak setuju, apakah dia harus menggunakan beberapa cara untuk membawa paksa si brewok atau membiarkan si brewok tetap di sini dan membicarakannya lagi nanti? Dia belum bisa mengambil keputusan. Setelah selesai mengobrol dengan si brewok, kakak seperguruan Zen membubarkan mereka dan meminta mereka beristirahat untuk memulihkan Reiki. Pada saat ini, dunia telah menjadi gelap dan angin masih kencang, seolah-olah tidak ada rencana untuk berhenti. Mungkin entah kapan, semua orang juga harus melanjutkan perjalanan, jadi sangat penting untuk memulihkan diri mereka sekarang. Namun selama proses ini, kakak seperguruan Zen memanggil si brewok ke samping. Adik seperguruan, apa pendapatmu tentang kata-kata Eric Kin? Kakak sepenguruan Zen menempatkan penghalang di lapisan luar dan bertanya. Kak Eric seharusnya adalah teman baikku, aku pikir apa yang dia katakan dapat dipercaya. Kata si brewok. Hehe adik seperguruan, kamu masih terlalu polos. Kakak seperguruan Zen mencibir. Orang ini adalah seorang pertapa abadi, yang berbeda dengan praktisi pemurnian tubuh kami. Jadi kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya, siapa yang tahu jika hal ini benar-benar terjadi. Maksud kakak seperguruan adalah dia membohongiku. Si brewok mengerutkan kening. Kamu telah kehilangan ingatanmu sekarang dan itu adalah suatu hal yang mudah untuk membohongi kamu. Mungkin hubungan antara kamu dan dia adalah kebalikan dari apa yang dia katakan. Bersambung.